Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembahasan video kali ini akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks proposal. Proposal dapat digolongkan sebagai karya tulis yang bersifat ilmiah, sehingga dalam penulisannya harus menggunakan ragam bahasa formal, tetapi tetap komunikatif. Ragam bahasa baku bercirikan sebagai berikut. Yang pertama kosakata baku, kedua ejaan, ketiga kalimat efektif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kosakata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa yang ditentukan. Tujuan penggunaan kosakata baku adalah menghindari penggunaan bahasa asing, bahasa daerah, atau bahasa gaul. Contoh kata baku, misalnya ada kata Senin, harusnya menjadi baku menjadi Senin. Ada minimalisir menjadi minimalisasi, cabe harusnya cabai, aktif harusnya aktif, dirubah menjadi diubah, dan koordinir menjadi koordinasi. Dan masih banyak lagi kata tidak baku lainnya. Karena dalam sebuah proposal yang sifatnya formal, itu sumber utama bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Contoh kalimat, misalnya, banyak remaja yang hanya memanfaatkan waktunya hanya untuk bermain game saja. Itu merupakan kalimat yang tidak baku, yaitu terdapat pada kata games. Sebab games merupakan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris. Kalimat yang benarnya adalah banyak remaja yang hanya memanfaatkan waktunya hanya untuk bermain game saja. Itu merupakan kalimat yang sudah baku. Kemudian kebahasan yang kedua ada ejaan. Ejaan adalah tata tulis yang berkaitan dengan penggunaan tanda baca, huruf kapital, dan penulisan kata, di mana tanda baca itu merupakan tanda titik, tanda koma, tanda seru, ataupun tanda tanya. Sedangkan huruf kapital itu biasanya ditempatkan di awal kalimat, dan penulisan kata merupakan kata hubung yang terdapat dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat. Dengan kegiatan ini, kami harap semua siswa dapat menyalurkan kreativitasnya. Ini merupakan contoh kalimat yang kurang tepat atau salah. Kalimat yang tepatnya adalah, dengan kegiatan ini, kami berharap semua siswa dapat menyalurkan kreativitasnya. Perbedaan dari dua kalimat ini terdapat pada tanda koma setelah kalimat dengan kegiatan ini. Kemudian, kata harap penulisan katanya kurang tepat. Seharusnya berharap. Jadi, kami berharap semua siswa dapat menyalurkan kreativitasnya. Itu merupakan kalimat yang sudah tepat. Kebahasaan selanjutnya ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang di dalamnya terdapat subjek, predikat, tidak boros kata atau berlebihan, logis, dan padu. Maksud dari terdapat subjek merupakan orang yang melakukan tersebut, sedangkan predikat merupakan kata kerja. Terus kemudian tidak boros kata, yaitu kata yang digunakan tidak diulang-ulang atau berhemat. Sedangkan logis merupakan kalimatnya dapat dimengerti oleh akal dan sesuai dengan kaidah bahasa.
dan padu merupakan pernyataan atau informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Contoh kalimat, jika para remaja semua memanfaatkan musim pandemi ini dengan berhura-hura, maka suatu hari mereka akan menyesal. Ini merupakan kalimat yang kurang tepat atau salah. Kalimat yang tepatnya yaitu, jika para remaja memanfaatkan musim pandemi ini dengan berhura-hura, maka suatu hari mereka akan menyesal. Perbedaan kalimatnya terdapat pada kalimat jika para remaja semua. Itu terlalu boros atau berlebihan. Jadi, katanya harus lebih dihemat lagi. Harus memilih apakah menggunakan para atau semua. Jadi, dipilih satu saja. Kalau digunakan para, berarti jika para remaja memanfaatkan musim pandemi ini dengan berhura-hura. Kemudian ada penambahan tanda koma. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kalimat, maka suatu hari mereka akan menyesal. Contoh kalimat selanjutnya, waktu dan tempat kami persilakan. Ini merupakan kalimat yang kurang tepat atau tidak efektif, bisa dikatakan kurang logis. Kalimat efektifnya yaitu kepala sekolah kami persilakan. Jadi subjeknya langsung dituliskan saja, tidak usah menggunakan waktu dan tempat, sebab itu lebih efektif. Selain unsur kebahasaan, ada juga manfaat pembuatan proposal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, rencana yang mengarahkan panitia. Kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Ketiga, meyakinkan para donatur atau sponsor. Yang keempat, sebagai gambaran awal sebuah kegiatan. Kelima, sebagai alat untuk memperoleh persetujuan dari pihak berwenang. Yang keenam, sebagai alat pengontrol kegiatan. Ketujuh, sebagai alat evaluasi kegiatan. Dan 8, sebagai salah satu alat untuk memperluas jaringan kerja dan komunikasi. Selain itu, ada beberapa keunggulan dari pembuatan proposal, yaitu proposal menarik sponsor untuk memberikan sumbangan dana. Proposal menjadi bukti legalitas. Proposal mempermudah pelaksanaan kegiatan. Proposal memperkecil masalah yang timbul dalam suatu kegiatan. Proposal menjadi acuan merancang biaya, dan proposal kegiatan menjadi transparan, efektif, dan efisien. Di mana ada keunggulan, pasti ada kelemahan. Kelemahan proposal yaitu yang pertama, tidak memiliki kekuatan tanpa adanya juru bicara. Yang kedua, memiliki tingkat kepercayaan yang rendah. Itu merupakan kelemahan dari proposal. Itu saja pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.